Orang-orang di Twitter menjadi geram pada hari Kamis, menuntut Jerman mengembalikan gadis berusia 1,5 tahun Ariha kepada orang tuanya. Hanya setelah trailer yang dibintangi Rani Mukherjee Mercedes Chatterjee versus Norway dirilis. Untuk kalian yang belum tahu, Mercedes Chatterjee versus Norway adalah kisah nyata seputar pasangan Bengali yang tinggal di Norwegia. Semuanya berubah ketika layanan perlindungan anak Norwegia merebut dua anaknya karena kata mereka, Chatterjee family tidak layak untuk menjadi orang tua. Dan sekarang kejadian serupa terjadi dengan pasangan India yang ada di Jerman. Trending boykot Jerman seketika meledak di Twitter. Kadang jadi satu pertanyaan, kenapa Norwegia dan Jerman memperlakukan hal seperti itu ya? Selama itu ibu kandung dari si anak, pemerintah harusnya tidak perlu ikut campur dengan didikan orang tua. Inilah kisah Ariha dan Chatterjee yang lagi trending itu. Ariha, seorang bayi perempuan berusia 1,5 tahun dari keluarga Jain India yang fanatik. Ariha diambil oleh Badan Perlindungan Anak Jerman dan tidak dipulangkan selama lebih dari 14 bulan hingga sekarang. Kasus ini mendapat perhatian di India dan memicu kemarahan di kalangan komunitas Jain. Mereka mengklaim bahwa anak itu tidak lagi mengikuti ajaran komunitas Jainisme selama di tahanan, seperti vegetarisme dan puasa yang ketat. Pihak otoritas Jerman mengambil paksa Ariha dengan alasan orang tuanya melakukan pelecehan seksual terhadap Ariha. Setelah ditemukannya cedera serius di tubuhnya, orang tua Ariha awalnya bingung tentang asal-usul cedera tersebut. Orang tua Ariha lalu membuat alasan bahwa nenek Ariha lah yang secara tidak sengaja menyebabkan cedera tersebut saat mengunjungi mereka di Berlin, Jerman. Setelah nenek Ariha memberitahu pengacara dan otoritas Jerman, nenek Ariha menyerahkan surat pernyataan rinci terkait insiden tersebut. Pada saat yang sama, orang tua Ariha berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan situasinya kepada pejabat Jerman, mencoba membuktikan diri mereka sebagai orang tua yang baik sesuai hukum di Jerman. Kendala besar pihak keluarga Ariha karena mereka menghadapi perbedaan bahasa dengan otoritas Jerman. Pihak otoritas Jerman nampaknya tidak setuju dengan alasan nenek Ariha yang tergelincir saat Ariha diangkat ke bak mandi lalu cedera. Ariha akhirnya diasuh oleh orang yang ditunjuk oleh petugas Jerman. Banyak pertikaian yang terjadi setelahnya antara orang tua Ariha dan otoritas Jerman. Kata orang tua Ariha, Ariha tidak lagi menyahut saat disapa melalui aksen Hindi. Mereka juga menuduh Ariha dijauhkan dari adat agama komunitas Jainisme. Orang tua Ariha khawatir Ariha bisa kehilangan adat budaya India dan agama Ariha kalau harus menunggu sampai 17 tahun. Kisah nyata di balik film Mercedes Chatterjee versus Norway. Pada Mei 2011, layanan kesejahteraan anak Norwegia menculik anak-anak Sagarika dan Anurup Bhattacharya, Abhijian dan Aishwarya. Dengan alasan seperti orang tua Abi dan Aish tidur di ranjang yang sama, juga ibunya yang menyuap makanan ke mulut anaknya memakai tangan. Yang mana kata pihak Norwegia itu kurang lebih seperti pemaksaan. Sagarika yang saat itu berusia 29 tahun dicap tidak sehat secara mental untuk merawat anak-anaknya. Ia diasingkan dari suaminya dan akhirnya terlibat dalam pertarungan hukum yang berat selama 20 tahun yang membuat pemerintah India ikut mengambil langkah tegas. Sementara upaya Sarika terus berdebat dengan pengadilan terus gagal, juga pernikahannya mengalami masa-masa yang sulit. Berita ini jadi berita utama India dan Norwegia selama beberapa waktu. Kemenangan pertama Sarika datang ketika pemerintah India turun tangan dan pengadilan Norwegia menangani kasus tersebut mengizinkan Abi dan Aish untuk kembali ke India. Dengan syarat mereka akan tinggal bersama paman mereka bukan dengan ibunya. Setelah pertarungan hukum yang panjang dan berat, hari-hari Sagarika direndahkan di depan umum dan diasingkan dari suaminya berakhir setelah ia dinyatakan sehat secara psikologis untuk membesarkan anak-anaknya. Nah, dengan berita ini muncul dan trending di Jerman, film Rani Mukherjee ini dijamin bakal sukses. Tapi kita harus menunggu hasilnya dulu ya teman-teman. Satu yang sangat disayangkan di sini bahwa seandainya ini digarap oleh Sanjay Leela Bhansali, film ini pasti akan lebih baik.